Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara untuk melakukan setting online di VR XMEY untuk versi yang terbaru. Jadi di VR XMEY versi terbaru H265 atau H265 Plus dengan menggunakan aplikasi XMEY Pro ya. Jadi kalau yang dulu atau di VR yang dulu itu menggunakan aplikasi XMEY biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana cara untuk setting DVR terbaru menggunakan aplikasi XMEY Pro begitu ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan penyetingan di di DVR gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan dulu untuk aplikasi XMEY Pro-nya ya. Jadi kita ke Play Store terlebih dahulu ya, buka Play Store teman-teman. Kemudian teman-teman cari XMEY Pro ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum install, silahkan diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman baru bisa klik buka ya. Kemudian silahkan dibuka. Oke, kita buka dari sini aja. Saya sudah install, kita buka XMEY Pro. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum punya belum punya akun, silahkan teman-teman register dulu. Kenapa saya menyarankan untuk register? Karena kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan akses lokal, ketika teman-teman nanti logout atau keluar dari handphone ini dan kemudian mau menambahkan lagi, teman-teman harus tahu serial numbernya begitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah register terus kemudian sudah login, kemudian setelah login teman-teman add device-nya. Nah, ketika nanti teman-teman pindah handphone atau pindah perangkat, teman-teman tinggal login akun saja. Nanti di sana sudah ada perangkat yang teman-teman tambahkan. Nah, itu enaknya kalau misalkan teman-teman menggunakan fitur register atau login cloud ya. Nah, di sini kita klik register dulu. Kita agree. Kemudian teman-teman bisa cantumkan email teman-teman. Nah, pastikan teman-teman punya email yang aktif ya. Kemudian teman-teman bisa klik get code. Nah, kemudian teman-teman silahkan tunggu sampai ada email masuk, atau teman-teman bisa langsung cek di email teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan Gmail. Nah, ini adalah emailnya ya. Jadi di situ kodenya 4738. Kita ke sini, kita masukkan 4738. Kita next. Nah, ini silahkan di input untuk username-nya, kemudian password-nya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi teman-teman nanti silahkan di modifikasi sendiri ya. Nah, ini sudah berhasil tersimpan dan sekarang kita bisa login ya. Agree. Oke, sampai di sini kita sudah punya akun XMEY Pro ya. Jadi nanti tinggal add saja. Nah, sekarang kita langsung ke monitor CCTV-nya ya. Jadi untuk melakukan beberapa penyetingan dan langkah-langkah yang harus kita penuhi untuk kita bisa online melalui aplikasi XMEY Pro. Lanjut. Oke teman-teman, silahkan teman-teman login dulu ke akunnya ya, atau ke menunya. Teman-teman bisa login menggunakan pola untuk DVR terbaru atau login dengan DVR yang belum support pola ya. Jadi mungkin ada DVR yang memang belum support untuk menggunakan pola, teman-teman bisa menggunakan password seperti ini. Saya masukkan passwordnya. Kemudian kita enter, kemudian oke. Oh maaf, di sini bukan admin ternyata tadi yang saya pakai. Oke, karena kita ulang lagi. Admin
123 enter. Oke. Nah teman-teman, hal yang perlu teman-teman setting atau teman-teman cek itu adalah di menu sistem ya teman-teman, karena ini hubungannya dengan internet. Maka teman-teman perlu buka di menu network ya, sistem network, atau kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia ini kalau nggak salah namanya jaringan ya. Nah hal yang perlu teman-teman pastikan di sini adalah teman-teman mengenable DHCP-nya ya. Jadi DHCP ini di-enable ya. Kalau misalkan teman-teman ingin praktis ya. Jadi nanti biar IP ini dapat secara otomatis dari router kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah tahu harus memberikan IP berapa ya, itu terserah teman-teman ya. Tapi ini hanya untuk memudahkan bagi teman-teman yang agak awam tentang IP address ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman pastikan dulu untuk net testnya itu sudah oke semua ya. Jadi gateway-nya oke, networknya oke, DNS-nya juga oke. Jadi kalau sampai ada tes sukses seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang kemudian menemui kendala di sini masih merah gitu ya, atau biasanya ada try again atau failed gitu ya, teman-teman bisa coba dulu sekali klik retry gitu ya. Kalau misalkan diklik retry juga belum warna hijau seperti ini, teman-teman perlu cek kabel teman-teman yang masuk ke DVR atau ke modem teman-teman, pastikan sudah terkoneksi dengan benar begitu ya. Nah kalau misalkan sudah sampai hijau seperti ini, teman-teman klik cancel, kemudian klik OK gitu. Selanjutnya teman-teman bisa cek di menu info, kemudian di version kayak gitu. Hal yang perlu teman-teman lihat di sini adalah NAT statusnya. Kalau NAT statusnya connected, berarti teman-teman sudah siap untuk menambahkan perangkat teman-teman. Artinya perangkat teman-teman atau DVR teman-teman ini sudah terhubung ke internet begitu. Nah di sini juga teman-teman bisa langsung scan serial numbernya, atau kalau misalkan belum punya aplikasinya, teman-teman bisa scan aplikasi ini atau QR code ini untuk mendapatkan aplikasinya. Nah karena di sini terlalu kecil ya teman-teman, saya akan tunjukkan untuk yang gambar yang lebih besar untuk QR code-nya. Teman-teman masuk ke startup wizard ya. Kemudian klik next aja. Terus next aja. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung scan. Tadi kita masuk lagi ke aplikasi XMI Pro-nya. Nah, teman-teman bisa klik yang tanda plus di atas ya. Atau bisa juga klik yang di tengah. Nah, di sini saya klik tanda plus, kemudian teman-teman pilih yang NVR. Sebenarnya ini untuk NVR atau DVR ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tulis device name-nya apa. Misalkan CCTV rumah begitu ya, atau kantor atau apa. Nah, untuk device serial number-nya teman-teman perlu scan aja. Jadi scan aja untuk seperti ini. Kemudian username-nya masukkan admin. Kalau teman-teman sudah membuat username sendiri juga silahkan menyesuaikan ya. Untuk passwordnya tadi admin 123. Kalau sudah, klik OK. Nah ini sudah tertambahkan dan statusnya sudah online. Nah untuk memantaunya teman-teman tinggal klik yang di gambarnya ya. Nah ini sudah terkoneksi, teman-teman bisa pilih untuk yang satu channel. Nah ini sudah satu channel. Kemudian teman-teman juga bisa pilih ya kualitasnya mau SD atau HD gitu ya, atau SD. Nah untuk kualitas yang lebih bagus teman-teman pilih yang HD ya. Nah ini gambarnya lebih jernih. Nah teman-teman di sini juga bisa melakukan record ya. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan recording gitu ya, atau bisa snapshot ya seperti ini. Nah kayak gitu, dan juga bisa melakukan playback.
Ini adalah playback ya, seperti ini. Nah, di playback ini juga teman-teman bisa record kalau teman-teman mau, atau di di snapshot juga bisa kayak gitu. Untuk tanggalnya bisa dilihat di sini ya. Untuk misalkan tanggal kemarin gitu. Tanggal kemarin juga ada. Ini kenapa cuma sedikit ya rekamannya, karena memang saya hanya menggunakannya sebagai demo saja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa back. Kemudian juga teman-teman bisa setting ya di sini tentang channel name-nya, video management, alarm, advance setting, dan lain-lain ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil untuk mengonlinekan DVR XMEY menggunakan aplikasi XMEY Pro, begitu ya. Baik teman-teman, seperti itu tadi cara untuk melakukan penyetingan DVR XMEY agar bisa di setting online atau agar bisa diakses online menggunakan aplikasi XMEY Pro ya. Jadi XMEY Pro ini adalah aplikasi terbarunya XMEY ya. Jadi interface-nya atau tampilannya lebih baru, kemudian juga lebih kalau menurut saya ya lebih bagus ya daripada XMEY yang lama. Akan tetapi satu hal yang perlu diingat bagi teman-teman bahwa XMEY Pro maupun XMEY biasa sama-sama masih bisa digunakan untuk mengakses DVR XMEY tipe terbaru. Jadi bagi teman-teman yang nggak mau migrasi atau yang nggak mau pindah juga nggak ada masalah. Tetapi biasanya kalau untuk DVR baru, ketika teman-teman scan aplikasinya, maka akan direkomendasikan menggunakan aplikasi XMEY Pro, begitu ya. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.